ya itu kita tetap mikirin harus nih tetap jualan, gimana kita harus bikin campaign yang relate. Lagi covid, PSBB, ya nggak sih, saya juga udah sampai lupa namanya level sekian 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 sekian, banyak banget peraturan pemerintah. Oke. Nah, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih diberikan kesempatan juga untuk bertahan, biarpun memang ada beberapa toko yang harus tutup. Mungkin yang area-areanya memang benar-benar tidak ada traffic sama sekali, yang dekat sekolah, kampus, karena itu kan benar-benar mati gitu. Itu being realistic dan realistis aja gitu. Memang kalau udah tidak bisa kalau diteruskan juga akan terus merugi, lebih baik memang ditutup. Gitu. Singkat cerita di 2021. Sebenarnya 2021 ini, nah ini adalah movement di mana orang-orang pada bingung loh, orang semua lagi pada struggling, semua lagi mikirin pandemi, kok malah bikin brand gitu ya di 2021. Ini juga bentuk apa ya, lanjutan. Ternyata setelah di Kopisu memang saya dan partner memahami dan melihat kita tuh memang suka dengan F&B. Ya sebenarnya pas mulai Kopisu udah tahu kita suka F&B, tapi makin serius lah ya, dimana ada company Kopisu ini udah berjalan kurang lebih pada saat itu 2 tahun, kita pengen bikin bisnis yang lain. Kopi udah, teh belum. Ya, kenapa sih pilih teh? Perhatiin deh kalau misalnya aku ataupun partner-partner yang lain, kelihatan banget patternnya. Kita jualan kopi, kita jualan teh. Minuman ataupun produk yang udah pasti disukai oleh orang-orang. Yang kita bilangnya red ocean ya, yang udah banyak punya oleh orang-orang. Tinggal kita bagaimana kita bangun ciri khas ataupun unique selling produk dari produk-produk yang kita jual. Kita buat menanti. Menanti ini kebetulan teh buah yang kita bangun bersama salah satu YouTuber. Mungkin di sini nggak tahu kalau ada yang ngefans dengan Jerome Pauline. Jerome Pauline ataupun biasa anak-anak ya, anak-anak atau ponakan pasti demen banget sama Jerome Pauline. Itu Gen Z, banyak banget yang suka dengan Jerome Pauline. Nah, kenapa juga sih kita gandeng Jerome Pauline? Setelah kita punya Kopisu, market yang lebih dewasa, lebih mature, kita pengen bikin teh yang memang nyentuh segmen market Gen Z. Belum ada yang anak-anak muda, belum ada yang dipelopori oleh sosok anak muda juga seperti Jeron. Gitu. Oleh karena itu 2021 secara singkat kita buat menanti. Nah, berlanjut lagi di 2022 dengan brand-brand yang lainnya. Ini masih anak-anak bayi banget, makanya tadi ditanya kesibukannya apa. Ini anak-anak yang lain ini masih berkembang. Nah, aku lanjut lagi di 2021 menanti. Sampai hari ini menanti juga ada 200 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian di 2022 kita mengembangkan, aku ada produk minuman sehat smoothies. Ini Ajusi, total sekarang ada 10 outlet. Bonsu adalah pastry, target kita adalah 50 outlet. Jadi nanti sistemnya Bonsu ini pengen kita tap in dan kita tempelin ke Kopisu. Kan nggak cukup ya kalau ngopi doang zaman sekarang, kita harus ada. Kalau bahasa bisnisnya ya, kita pengen orang itu customer yang biasanya belanja satu kopi, biar naikin dari 18.000, pengen orang tuh belanja 25.000. Gimana sih caranya? Ya kita bikin pastry ini. Orang dari belanja 18.000 tambah 5.000, misalnya dapat 1 donat kayak gitu ya. Itu bentuk strategi ya. Kemudian yang paling terakhir, anak bungsu ini kita bilang namanya Kumau Ramen. Kalau teman-teman tahu, ini juga masih under Menanti Group, bekerja sama dengan salah satu YouTuber juga, Alfian Ahmad. Kalau tahu, pacarnya Tiara Andini. Kalau tahu ya. Jadi kalau yang belum pernah coba bisa coba, deket sini ada di Ben Hill. Jadi kenapa sih ramen? Perhatiin deh, lagi banyak banget brand ramen berseliweran. Kita ambil unique selling point-nya itu di dry ramen. Kan biasa kan ramen tuh kuah, nah kita tuh ramen kering dan kita padu-padankan dengan tempura.
suka gorengan. Orang Indonesia suka bakmi, suka gorengan. Nah, jadi makanya kita ambil, tapi kita twist dengan konsep Jepang ini karena kebetulan kan Jerome juga sekolah di Jepang. Jadi terinfluence lah konsepnya. Oke, next. Oke, jadi ini akan lebih spesifik ya ngebahas tentang MVP. Ini requestan khusus Stellar Woman yang mungkin aku juga belum pernah bahas ya di workshop manapun. Jadi MVP itu sebenarnya kalau lebih singkatnya aku jelasin itu adalah step di mana tuh teman-teman bisa melakukan step ini. Ini nggak tahu sekarang teman-teman yang punya bisnis F&B ada berapa banyak di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Aku ya termasuk lumayan banyak ya. Sisanya berarti bukan F&B, tapi sebenarnya hal ini bisa tetap diterapkan oleh teman-teman, even teman-teman bukan pemain F&B. Jadi ini tuh adalah step sebenarnya semacam survei ataupun menyebarkan tes kepada orang-orang sebelum kalian membuat produk tersebut. Jadi tahapannya biasa ngapain aja sih? Nah, identifikasi masalah dari produk yang Anda pengen dibutuhkan oleh konsumen itu seperti apa? Riset market Anda, kemudian analisa kompetitor, dan tentukan target market. Misalnya, oke, sekarang kan udah ada kopi ukuran ini. Pengen deh bikin ukuran yang lebih kecil, tapi kira-kira kalau misalnya langsung launching, bakal pasti banyak pikiran ini kira-kira oke nggak ya? Kira-kira ini nanti yang gede bakal nggak laku setelah yang kecil. Nah, inilah pentingnya adalah sebuah riset tersebut. Gitu. Oke, next. Oke, jadi apa aja sih di dalam survei ini yang teman-teman tuh bisa ukur? Jadi yang pertama adalah taste tentunya ya. Bisnis F&B harus ya ibaratnya nomor satu kan taste ya dimanapun. Itulah yang bisa bikin customer balik lagi dan balik lagi. SKU dan size ini yang tadi aku mention. SKU-nya mau berapa banyak, size-nya mau berapa banyak. Medium, large, atau yang small. Desain dan visual. Kira-kira tuh masuk gak ya ke target marketnya kita dengan desain seperti ini, kayak begini gitu. Economics. Ini poin yang mungkin paling krusial juga ya kalau bisa aku bilang di salah satu deretan ini. Economics itu maksudnya adalah scalability-nya. Bisa di scale up nggak? Oke. Aku pengen bikin satu kopi kopior. Gitu loh, kopi kopior. Kopi kopiornya ini, wah pas dicoba enak. Tapi kita punya 10 outlet. Gak bisa dibikin multiple, gak bisa dijual di 9 outlet lainnya. Kenapa? Karena pembuatannya itu susah sekali. Satu gelas kopi kopior harus motong kopiornya lagi, harus dikerok lagi, itu gak efisien. Jadi benar-benar teman-teman kalau bikin produk F&B atau produk apapun harus dilihat dari segi ekonomisnya. Gampang atau enggak sih buat di scale up? Gitu. Karena kadang kita malah jadi terjebak sendiri gitu loh. Makanannya enak, produknya enak, tapi susahnya bikinnya minta ampun. Udah SOP kita bisa bikin, udah di tangan staff yang lain nggak bisa bikin. Akhirnya apa? Semua berujung komplain, begitu, ya. Distribution, ini juga sama. Dari scale up, tadi gimana sih caranya kita harus bisa distribusiin kopi kopior? Bisa nggak kopi kopior dikirim ke Pulau Jawa? Bisa nggak kirim ke cabang Bali? Bisa nggak ke cabang Kalimantan? Gitu. Jadi banyak sekali. Jadi memang F&B, apalagi brand F&B yang di franchise-kan, yang dimitrain itu banyak banget. Makanya teman-teman pernah nggak ya kalau datang ke nggak usah chain yang gede kayak McDonald's deh, kayak brand apa deh F&B. Mungkin teman-teman ke cabang Jakarta, tapi nanti ke cabang Surabaya, mungkin Surabaya ada yang sold out. Ya mungkin itu bahan bakunya terbatas. Gitu. Terus kalau misalnya nggak ada produknya gimana? Ya kita sebagai konsumen kecewa. Makanya ini harus kita pikirin banget nih, distribusi. Gitu. Oke ya. Nah ini dari keseluruhan yang udah kita coba, teman-teman pengen ngetes ini semua.
Kemudian nanti teman-teman kumpulin feedback. Ini kan juga penting. Itu gunanya kita melakukan step ini. Caranya gimana aja sih ya? Simple, survei online dan offline. Offline adain gathering, online kita bisa minta admin ngechat atau di WA segala macam, di DM, interview, kita minta waktunya bentar, nanti kita kasih reward, kasih voucher diskon. Fokus grup, kita buat grup, kita tanya pendapatnya, seperti itu. Ingat ya, pendekatannya harus casual, jangan tiba-tiba, Kak ini bagaimana? Kadang nanti dijawabnya setengah-setengah. Kita harus bikin customer kita mau jawab secara jujur, secara nggak pelit feedback lah gitu. Makanya pendekatannya harus lebih casual. Okay, next. Oke, tadi kita udah bahas tentang MVP. Sebenarnya kalau aku mau ngejelasin semua tuh panjang banget seluk-beluk tentang F&B. Cuma ini poin-poinnya aja. Dan yang ini kita akan masuk ke sesi bagaimana membangun bisnis dan mempertahankan bisnis di bagian marketing secara online dan offline. Oke, next. Ini untuk online dan offline ya. Ini udah dari segi F&B udah menjadi 2 pilar. Kayaknya udah apa ya? Udah harus banget deh, nggak bisa milih mau online doang atau mau offline doang. Kayaknya zaman sekarang tetap teman-teman at least ya memang mungkin ada beberapa brand yang UMKM yang di rumah tangga terus fokusnya di online doang, nggak masalah gitu. Tapi at least kita ngerti nih bagaimana sih ngembangin kita mencari promosiin online dan offline, karena dua-duanya sama-sama kuat. Kalau misalnya teman-teman bisa fokus di salah satunya juga itu bagus banget. Oke, next. Ya, makanya kan ada F&B yang pesen PO, pre-order itu dari online, offline. Orang yang mau dengerin, orang yang mau makan produk sambil dengerin live music. Nah itu contohnya gitu loh, bagaimana bisa narik market offline. Nah ini dari sisi online. Ini kalau dijelasin satu-satu juga panjang banget ya. Jadi teman-teman di sini kalau untuk online ini dasar-dasar pilar yang sebenarnya juga harusnya teman-teman kayaknya mungkin pasti tahu. Di sini ada social media, bagaimana konten kita harus buat secara bagus. Zaman 4 tahun lalu ngemulai Kopisu tuh masih bisa dibilang belum seriwah sekarang. Sosial media yang orang-orang paling banyak pakai itu banyak banget Instagram. Sekarang banyak TikTok iya, Twitter iya gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa adaptif. Jadi ada tuh kalau misalnya aku ngobrol sama temanku, ya biarpun ini kalau aku masih aku udah generasi milenial, udah bukan Gen Z lagi, tapi gak ada cerita, gak ada alasan bahwa kita aku nggak update sama TikTok, aku nggak ngerti main TikTok, TikTok apa joget-joget segala macam. Itu namanya kita tidak adaptif. Itu dari awal TikTok itu. Ini aku juga sudah pelajari, dia pun memang ini TikTok gimana ya? Terlalu dinamis, berubahnya tuh terlalu cepat banget. Trennya berubah. Cuma TikTok itu masih memudahkan kita sebagai creator ataupun penjual untuk naikin brand awareness di platformnya mereka. Ya, jadi penting banget ya buat riding wave semua platform-platform sosial media. Kemudian photoshoot and design, bikin foto yang bagus, bikin desain yang bagus yang menarik. Gak usah F&B, fashion pun iya. Pasti semua tuh apa-apa visual, ngeliat dulu gitu loh, dari mata dulu, dari mata baru lihat ke harga, baru ke rasa, baru ke yang lain gitu di sosial media. Jadi ini juga udah nggak ada alasan. Aduh saya nggak bisa foto, aduh saya nggak bisa apa. Oke, kalau kita ngerasa taste kita masih kurang bagus, kita sisihin budget. Sekarang banyak ya freelance, foto, agency juga sekarang banyak banget yang harganya terjangkau, gitu ya. Kemudian social media ads ini juga penting banget. Dimana kita tuh bisa targeting market itu secara apa ya? Secara langsung targeted gitu loh. Ya, ini juga teman-teman juga udah pasti banyak gunain ya. Facebook Ads, kemudian data analisis, bagaimana kita tuh punya
punya evaluasi, punya feedback dari semua data-data kita. Engagement rate-nya bagaimana? Postingan yang ini bagus apa enggak? Nanti aku jelasin. Mungkin teman-teman di sini bingung, tapi nanti akan aku jelasin dan ada gambarannya. Kemudian dari digital partnership, namanya aja ada partnership. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Ada KOL influencer, BA, kemudian giveaway brand, kita kerja sama brand, kita ada giveaway, kemudian external event, sponsorship produk, voucher. Jangan kita bilangnya, jangan pelit-pelit buat nyebarin banyak voucher ataupun sponsor. Kalau aku kayak di titik kita sekarang, kita masih misalnya, ada event apa nih yang kita bisa tap in, kita mau dong sponsorin kopi 50 cup, kita mau dong sponsorin teh 100 cup gitu. Jadi keep doing. Jadi kita jangan selalu ngerasa brandnya udah gede, nggak perlu lagi sponsorship. Tapi ingat, brand itu akan terus kita recall terus, kasih orang ingat terus gitu. Oke, next. Oke, jadi ini berikut sosial media Instagram ya. Semua juga punya yang berbeda-beda. Tapi memang paling bombastis adalah menanti. Kenapa ya? Tentunya di drive oleh Jerome Pauline. Followersnya memang langsung luar biasa. Cuma bisa dilihat di sini, semua sosial media dan brand itu punya karakter dan personanya masing-masing. Ingat ya, ketika bangun sosial media, kalian itu anggap sosial media itu orang. Kalian tuh pengen orang ini tuh dilihat sebagai apa sih waktu customer ataupun netizen masuk ke dalam Instagram kalian. Mau konsep yang edukatif kah, yang jenaka, yang lucu-lucu. Kalau Jerome kan kebanyakan yang lucu-lucu begitu ya. Oke, next. Ya, photoshoot, desain, gak hanya ngasih lihat produk. Ingat ya, jangan produk mulu yang difoto. Kasih lihat suasana tokonya. Kasih lihat juga human centric-nya. Human centric apa sih kira-kira? Jadi kita tuh sebagai brand mungkin zaman dulu masih bisa ya produk doang, tapi kasih lihat sisi ini kita ada manusianya juga loh, kita ada baristanya juga. Anda datang ke toko kita, kalian akan dilayani oleh, jadi bisa dibayangkan dan dikasih gambaran dalam satu foto. Yang kayak gitu-gitu penting banget ya, itu konsep semua ya, seperti ini. Ya, jadi lagi-lagi tidak ada alasan untuk tidak membuat visual yang menarik untuk sebuah produk minuman. Namanya minuman ya, pengen harus bikin kelihatan orang tuh aus, pengen minum, lapar, pengen makan, kayak gitu ya. Next. Oke, ini dia data analis yang tadi aku sudah mention perihal sosial media, gitu. Jadi sekarang kita sudah hidup di masa yang sangat-sangat maju, teknologi udah maju, dimudahkan lah ya, ibarat sama Instagram, tinggal dikasih tekan tombol bagian mana, kalian udah bisa melihat semua ini datanya. Dari satu postingan berapa sih yang ngeliat, target marketnya siapa sih yang ngeliat, kayak gitu. Berapa like-nya. Dari sini kita bisa tahu, kita belajar. Gitu. Mana kira-kira konten yang menarik buat orang-orang. Kira-kira mana konten yang kayaknya boring deh buat orang gitu. Oke, next. Ya, digital partnership, jangan lupa ya. Ada yang bilang, kirim ke KOL mahal, kirim ke influencer mahal. Betul, memang. Kalau misalnya di awal-awal kalian masih ngebentuk, mungkin memang tidak perlu kita cari mega influencer, tapi tenang, ada nano influencer yang mungkin followersnya belum begitu banyak tapi bisa menginfluence, atau bahkan kita sendiri gitu loh. Kadang kita lupa ya, kita sendiri bisa menjadi brand ambassador dari brand kita, produk kita sendiri. Kita harus rajin-rajin posting, atau minta saudara terdekat, minta teman-teman terdekat buat bantu posting kayak gitu. Jangan pelit-pelit juga, kirim-kirimin ke teman-teman, kirim-kirimin ke keluarga gitu. Ini giveaway ya. Beberapa kali kita juga sudah melakukan giveaway barengan sama brand. Oke, next.
Next, nah ini event ya, kemarin kita beberapa kali tap in di event. Oke. Nah, yang tadi kan kita udah ngomongin tentang online. Ini offline, apa aja sih marketing toolsnya? Ini juga kayaknya teman-teman harusnya udah pada tahu ya. Kalau misalnya ada menu baru, ada promo apa, pasti kita harus menyiapkan semua ini. Gitu. Dimana offline itu yang kalian bayangin adalah kalian datang ke toko, kalian lihat. Kalau lihat Starbucks ya, datang ngelihat udah disuguhin ada banner promo, ada di selalu update gitu loh, selalu update dengan poster-poster mereka gitu. Itu penting banget buat diperhatiin juga. Kemudian dari campaignnya kita melakukan kolaborasi, produk bundling. Produk bundling itu kayak misalnya kita ngajakin kerja sama brand jamu A. Ayo dong kita kerja sama, gue pengen deh 1 kopi nanti 1 gratis produk jamu kamu, kayak gitu. Promo offline, banyak banget ya promo offline yang bisa dilakukan. Jadi lagi-lagi aku sebut Starbucks karena memang kalau teman-teman mau lihat promo yang oke di F&B, datanglah ke Starbucks, gitu ya. Di promo upsize, promo tambah karamel, tambah apalagi tuh sirup, itu es krim segala semacam semuanya itu buat nambah jumlah belanja teman-teman semua, gitu. Jadi menurutku itu adalah strategi yang jenius, dan biarpun cuma nambah 5.000, nambah 2.000, coba perhatiin ujung-ujungnya check out dari harga lihat 40.000 loh kok jadi 70.000 gitu. Oke. Project CSR gitu, campaign, bagaimana kita bisa siapin campaign yang menarik buat orang-orang, gak hanya campaign yang profit mulu ya, kita bisa menggandeng beberapa yayasan juga, sosial, seperti itu. Ini ya marketing tools kalau di outlet. Oke, next. PR package. Ini keol-keol tuh seneng banget dikasih PR package. Oke, next. Ingat ya, campaign, adain dengan brand. Next. Oke, ini juga salah satu campaign. Nah, campaignnya jangan lupa ya disesuaikan dengan target market. Kalau yang tadi, mungkin kalau teman-teman tahu Fatih atau Monica itu kan memang lebih mature marketnya. Kalau campaign di sini menanti ex Erika Ricardo. Erika ini adalah content creator TikTok juga dan juga Gen Z. Kenapa kita ajak dia? Karena sesuai dengan target marketnya menanti. Gitu. Waktu itu kita ngadain challenge lukis di gelas, dimana waktu itu orang-orang animonya cukup tinggi. Lukis tapi di gelas. Nah, karena kita sesuaiin, kita ajak kolaborasi Erika ini. Oke. Promo ya. Ini sebenarnya promo banyak banget ya, teman-teman cari referensi. Ada tanggal kembar lah, ada payday kalau zaman sekarang ya. Mungkin 2 itu paling efektif ya kalau untuk tanggal kembar sama payday ya, habis gajian nih tanggal 25. Mau brand fashion, mau brand apapun, itu di e-commerce udah pasti ada promo tersebut. Tapi selain daripada itu, explore lah promo-promo lain juga yang kreatif. Oke, lanjut. Oke, ini banyak banget sebenarnya kalau dijelasin satu-satu. Ini pokoknya semua proyek-proyek yang kalau udah pernah kita jalanin juga ya. Ada yang berhubungan dengan lingkungan juga. Kopisu bahkan pernah bikin campaign juga dengan pembelian 1 cup itu kita sisih berapa untuk kita bangun sekolah di NTT. Oke, next slide. Oke. Biar pada ngantuk, ini terakhir ya teman-teman. Oke, jadi intinya ketika saat kita pengen set up the business, ini again menurutku juga berlaku gak hanya F&B, jadi ini in general.
adalah kita harus melakukan research. Research apa aja sih? Banyak sekali yang teman-teman harus riset. Target marketnya siapa, produknya apa, price-nya apa, kompetitor kalian siapa aja, itu juga penting banget. Ya kalau di breakdown lagi banyak banget ada formulanya. Kemudian business modelnya. Business modelnya mau dibuka sendiri kah? Oke, kita bilang toko kopi. Toko kopinya mau buka sendiri nih, gitu. Gimana sih caranya nanti buka dari toko satu ke toko lain? Terus kemudian dari scale up-nya bagaimana, bikinnya franchise atau gimana gitu. Kemudian capital, modalnya mau dari mana, mau pinjem bank kah, mau modal sendiri dulu kah, mau seperti apa gitu. Baru yang terakhir, build the team. Bangunlah tim kalian ketika saat semua ini sudah berjalan. Jangan di awal tiba-tiba timnya langsung 10 gitu ya. Kalau awal-awal Kopisu itu bootstrapping, saya masih handle sosial medianya, semua masih dilakukan sendiri. Tapi ingat, itu ada poin di mana semua itu kalian benar-benar harus lempar ke tim. Tapi ketika saat bisnis kalian sudah growing, gitu. Oke. Jadi so far cukup. Ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya.